Baik, Shalom keluarga Philadelphia dimanapun berada. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul dalam ibadah setia, namun secara live streaming. Tapi itu bukan satu hal yang membuat kita menggerutu, tapi merupakan satu sukacita bagi kita bahwa kita bisa bertemu meskipun dalam live streaming. Baik Bapak Ibu keluarga Philadelphia dimanapun berada, yang saat ini berada di rumah, mari kita siapkan hati kita untuk kita mau datang kepada Tuhan. Kita boleh ambil Alkitab kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita akan datang kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang omnipresent, Dia Allah yang tidak terbatas. Dia akan ada dan hadir di setiap kita dimanapun kita berada. Mari saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami pada saat hari ini Tuhan. Kami mau mengikuti ibadah setia tanggal 14 Juli dan menyerahkan ibadah hingga awal dan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang akan berbicara, Engkau sendiri yang akan mengurapi kami sehingga ibadah ini sungguh menjadi ibadah yang berkati Tuhan, ibadah yang dapat menjadikan kekuatan, ibadah yang memberikan sukacita yang baru, memulihkan setiap keluarga Philadelphia dimanapun berada Tuhan. Dan ibadah ini memberikan kuasa, menjadikan berkat bagi kami Tuhan, baik itu kami yang ada di tempat ini maupun kami yang mengikuti secara live streaming. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami kepadamu. Kami percaya kami ini adalah umat-umat pilihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama kita yang percaya katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara keluarga Philadelphia yang terkasih, hari ini saya sudah bersama dengan Pak Yohanes. Pak Pendeta Yohanes, tema hari ini tentang apa nih Pak? Umat yang dipilih Tuhan. Umat yang dipilih Tuhan. Mari Bapak Ibu, karena kita adalah umat yang dipilih Tuhan, kita sama-sama akan datang pada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita angkat pujian saat kami berkumpul, Roh bekerja. Ajar kami
Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu, Yesus. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia dan tak pernah berbuat tantanganku. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia yang tak pernah berbuat tantanganku. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia yang tak pernah berbuat tantanganku. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah Benar Tuhan, inilah doa kami kepadamu Bapa. Biarlah kami dijadikan indah, semakin indah serupa dengan Engkau. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau bagi kami melalui hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu semua. Selamat malam dimanapun Bapak Ibu berada lewat ibadah bersetia malam hari ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus sangat baik di dalam setiap kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, di mana hari-hari ini ya begitu luar biasa yang kita hadapi. Namun kita percaya bahwa kita ini adalah umat yang dipilih oleh Tuhan, ya. Umat yang dikhususkan oleh Tuhan. Nah, kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana kehidupan kita orang percaya sebagai umat yang dipilih, yang dikhususkan oleh Tuhan sendiri. Baik, kita akan belajar di dalam Alkitab kita, ayat yang tidak asing bagi kita, Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-16 bagian A saja, ya. Injil Yohanes pasal yang ke-15 di ayat yang ke-16 bagian A. Demikian bunyi firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Nah, ayat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus memberikan satu pengertian kepada murid-murid pada waktu itu, sehingga murid-murid yang ada harus memahami, ya, mungkin mereka punya pemikiran, "Wah, saya sudah memilih Yesus sebagai Tuhan. Saya sudah memilih Yesus sebagai juru selamat. Saya sudah memilih Yesus sebagai orang nomor satu dalam kehidupan saya." Bukan Bapak Ibu. Tetapi yang jelas bahwa Alkitab mengatakan Yesus sendiri berkata ketika
berada di sekeliling murid-murid pada waktu itu. Nah, di bagian A, pasal 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan berpindah memilih seseorang itu dari hal-hal yang kecil kepada sesuatu persekutuan, perkumpulan yang besar. Supaya apa? Supaya ada satu ketentuan yang Tuhan mau terapkan, yang Tuhan mau tentukan bagi setiap orang yang tentunya dipilih oleh Tuhan. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa di dalam Perjanjian Lama, kita lihat dulu dalam Perjanjian Lama, kata memilih, ya, ini di sini dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Di dalam Perjanjian Lama, kata memilih itu memakai kata bakar, ya, bukan bakar pakai areng, bukan. Bakar itu ejaannya BAKHR, ya, bakar. Kemudian kalau kita sinkronkan ke dalam Perjanjian Baru, kata ini memakai kata eklegomai. Nah, eklegomai. Artinya apa? Artinya sama. Artinya adalah memilih dengan seksama, gitu. Memilih dengan seksama. Pas dengan yang dilakukan oleh Yesus ketika Yesus memilih orang-orang yang ada di sekitar ini. Tentunya Yesus sudah dengan seksama, dengan dengan kesungguhan. Kemudian yang kedua, dengan kata bakar dan eklegomai itu Yesus sudah menimbang dengan matang-matang, ya kan? Dengan masak-masak atau dengan kesungguhan hati. Siapa yang harus dipilih? Siapa yang harus dikhususkan? Siapa yang harus dikhususkan untuk apa? Untuk dalam rencana Tuhan. Begitu. Nah, dengan demikian, dua kata antara bakar dan eklegomai itu memiliki pengertian yang sama, yaitu memilih dengan seksama dan juga sudah menimbang-nimbang dengan matang, dipertimbangkan dulu. Gitu. Saya tak milih misalnya Petrus. Yesus sudah menimbang. Yesus sudah memikirkan dengan matang-matang. Saya memilih Andreas, ya. Saya memilih Filipus, saya memilih Yudas Iskariot. Ada 12 murid ketika Yesus melakukan pemilihan itu. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat, ya, ada kata ya serumpunnya atau kesamaannya, yaitu ekletos, artinya dipilih, gitu, dipilih dengan pengertian dikhususkan menjadi orang atau menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi pribadi yang Tuhan punya rencana dalam kehidupannya. Nah, kemudian kalau kita lihat di ayat ini, ya, ada kata dipilih, ada kata pemilihan, ada kata memilih. Berarti Tuhan lakukan dengan seksama, Tuhan lakukan dengan matang-matang, dengan kemantapan hati, supaya apa? Supaya ketika panggilan dan pilihan itu semakin teguh, orang tidak lagi tersandung, orang tidak lagi mengalami hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Nah, oleh sebab itu ketika kita memahami Tuhan bertindak memilih seseorang dalam suatu perkumpulan atau persekutuan, yaitu memiliki tujuan masa depan yang Tuhan tentukan sendiri. Ya, Bapak Ibu yang saya kasihkan Tuhan, ketika Tuhan memilih kita, Tuhan itu punya rencana, Tuhan punya tujuan. Supaya apa? Supaya ada masa depan yang ditentukan oleh Tuhan sendiri, bukan oleh kita. Maunya kita kan yang baik-baik, maunya kita yang ini dan itu, begitu Bapak Ibu. Tetapi Tuhan punya rencana yang lain. Ya, Tuhan punya rencana yang lain. Makanya ada pujian yang mengatakan waktu Tuhan bukan waktu kita, rancangan Tuhan bukan rancangan kita.
Alkitab berkata rancanganku bukan rancanganku. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Nah ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Yang perlu kita nikmati, perlu kita rasakan. Nah dengan hal ini kita melihat ada beberapa hal tentang pilihan Tuhan di dalam kehidupan orang-orang yang ada pada saat itu. Nah Tuhan memilih kita itu memiliki satu tujuan. Nah, tujuannya apa? Tujuan Tuhan memilih seseorang itu adalah menjadi umatnya. Nah, ini menjadi umatnya. Makanya ada dikatakan dalam istilah eklesia, gitu, ekletos, eklegomai. Tuhan mempersiapkan supaya di dalam pilihan, di dalam pemilihan Tuhan terhadap pribadi seseorang itu ya menjadikan umat Tuhan, umat kesayangan Tuhan, umat miliknya Tuhan. Kenapa hal itu terjadi? Kalau kita melihat ya, kita lihat orang Israel. Orang Israel percaya bahwa Tuhan itu sudah memilih menjadi umatnya, gitu, sudah percaya. Tetapi lebih dalam lagi ketika Allah memilih bangsa Israel. Yang pertama-tama dikatakan di dalam Alkitab yaitu Abram. Itu Abram pasal yang ke-12, kitab Kejadian mulai ayat 1 di situ dikatakan Tuhan memilih Abram pergi dari tanah Ur Kasdim ke suatu tanah perjanjian, tanah Kanaan, dan itu adalah pilihan Tuhan, gitu ya, pilihan Tuhan. Jadi lewat panggilannya itu Abram taat, ya, menikmati panggilan itu, dan Abram tahu, Abram yakin bahwa itulah pilihan Tuhan terhadap pribadi Abram. Nah kemudian maju ke langkah-langkah berikutnya, Alkitab berjanji kepada Abram ketika keturunan Abraham, nah sekarang sudah mulai Abraham ya, ketika keturunan Abraham itu berada di Mesir, nah itu dibawa keluar dari Mesir masuk ke tanah perjanjian, itu berarti Tuhan memilih umat Israel itu menjadi umat yang dikhususkan. Umat yang dikhususkan, apalagi Alkitab berkata bahwa orang Israel itu jumlah tidak sedikit atau kecil, gitu, bukan tidak sedikit, jumlahnya itu kecil. Tetapi Tuhan ingin supaya umat Israel ketika dipanggil dari Mesir menuju kepada tanah perjanjian itu Tuhan inginkan menjadi umatnya. Umat yang bagaimana? Umat yang memuliakan Tuhan, umat yang menyenangkan hati Tuhan. Coba kita lihat di dalam kitab Roma, ya. Kitab Roma, suratan Paulus di dalam pasal yang ke-9 ayat 25. Di sini dikatakan demikian, Bapak Ibu. Ya, pasal 9 ayat yang ke-25, seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Nah ini, ketika kita melihat Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Roma tentang pilihan atas Israel, ya, pilihan atas Israel. Tuhan memilih Israel yang bukan umatnya menjadi umatnya, ya kan? Dari bukan umat menjadi umat. Ini adalah satu anugerah yang luar biasa, Bapak Ibu. Nah, anugerah yang luar biasa supaya apa? Supaya orang Israel benar-benar memahami akan pilihan dari Tuhan itu sendiri. Nah, tujuannya adalah Tuhan memanggil orang Israel supaya menjadi umatnya. Ini yang pertama, menjadi umatnya. Kemudian kalau kita melihat di pasal yang kedua, ya, kitab 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-10 di sini dikatakan,
1 Petrus 2 ayat yang ke-10, karena kamu mencapai tujuan iman, ayat 10 ya, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Nah, ini dikatakan bahwa orang Israel itu diberi satu anugerah supaya apa? Supaya mereka menjadi umat kesayangan Tuhan. Nah itu. Nah, dengan demikian kalau kita memahami tujuan Tuhan memilih bangsa Israel, memilih Abraham, memilih orang-orang yang ya dikatakan yang dikhususkan oleh Tuhan. Yang walaupun ya orang Israel itu dikatakan orang yang keras kepala, tegar tengkuk, tapi ini adalah satu perjanjian Tuhan, ya. Perjanjian Tuhan terhadap siapa? Nah, Alkitab berkata bahwa Tuhan berjanji kepada dirinya sendiri, bahkan membuat bangsa Israel itu menjadi umat kesayangan Tuhan. Yang pertama. Nah, kemudian yang kedua kita melihat sumber dari pemilihan itu. Nah, sumbernya itu dari mana, Bapak Ibu? Ya, sumber dari pemilihan itu dari mana? Ya, dari ekloge itu ya, ekloge pemilihan. Yesus memilih para murid, Tuhan Allah memilih bangsa Israel, memilih Abraham, itu dari mana sumbernya? Tentunya kita akan mengetahui bahwa sumbernya itu adalah dari kasih agape, ya, dari kasih Allah. Dari kasih Allah. Kenapa dari kasih Allah? Kenapa? Coba kita lihat di dalam kitab Ulangan, ya. Kitab Ulangan pasal yang ke-7 ayat 7 sampai 8, ya. Kitab Ulangan pasal yang ke-7 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Ayat 8. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, raja Mesir itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena Tuhan terpikat hatinya. Dari mana bisa terpikat hatinya? Ya, dari mana? Dari kalau kita melihat bahwa orang-orang Israel begitu luar biasa diangkat, dipilih Tuhan menjadi umatnya. Kenapa? Karena Tuhan terpikat oleh bangsa itu. Coba kita lihat, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa, tetapi Tuhan mengasihi kamu. Ini kata firman Tuhan. Tuhan mewujud nyatakan kasih-Nya kepada bangsa Israel, sehingga bangsa Israel diangkat menjadi umat pilihan Tuhan, menjadi umat kesayangannya Tuhan. Ini sumber adalah kasih agape, kasih Allah, kasih yang sempurna yang Allah mau kerjakan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya sampai saat ini. Nah, dengan demikian, coba kita lihat lagi di dalam pasal yang ke-10 ayat yang ke-15, Kitab Ulangan pasal 10 ayat 15. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu bahwa ketika kasih Allah diwujudkan dalam kehidupan orang percaya, maka Allah akan mengaruniakan anugerah yang luar biasa.
Karena apa? Karena hati Tuhan sudah terpikat dengan kehidupan orang yang percaya. Khususnya orang Israel ya, membuat hati Tuhan itu terpikat. Sama dengan kehidupan kita ketika kita dilihat oleh Tuhan. Segala perbuatan kita, segala tingkah laku kita, segala apa yang kita perbuat, Tuhan itu melihat dan Tuhan terpikat. Ya, Tuhan terenyuh dalam kehidupan kita. Maka seperti pemazmur katakan, Tuhan sudah menemukan pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Nah, siapa dia? Daud. Daud adalah seorang pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Maka hati Tuhan terpikat. Yang walaupun Daud itu ya, ketika rapat keluarga, Daud nggak diundang, malah disuruh pergi. Gitu. Ketika berperang, Daud tidak ikut. Ketika pemilihan seorang raja, Daud juga tidak pernah diundang. Tetapi ketika kita melihat pribadi Daud, Tuhan melihat hatinya, maka hati Tuhan itu terpikat oleh keberadaan Daud. Sehingga Alkitab berkata bahwa Daud ditetapkan, dipilih oleh Tuhan menjadi raja atas bangsa Israel selama 40 tahun. Nah, ini luar biasa. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita ketika Tuhan terpikat hatinya dengan kehidupan kita, maka Tuhan akan menetapkan satu hari kelak bahwa kita akan diberi berkat yang luar biasa. Ya, berkatnya banyak sekali, Bapak Ibu. Ya, jadi penjenengan bisa hitung sendiri. Ya, nanti setelah live streaming dihitung berkatnya apa saja. Makanya ada pujian, mari hitung berkat Tuhan satu-satu, ya. Hitunglah berkat Tuhan satu-satu. Nah, dengan demikian, ketika kasih Allah sumber dari pemilihan itu, maka kita bersyukur. Tuhan sudah menetapkan kita sebagai umat pilihan yang ditetapkan menjadi suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, ini saya sampaikan 4 saja. Yang ketiga, kapan tuh kita dipilih? Ya, kapan kita dipilih? Tentunya tadi sudah sampaikan oleh Mbak Sekar dalam pujian tadi bahwa kita itu dipilih menurut Efesus pasal 1 ayat 4. Allah memilih kita itu sebelum dunia dibentuk, sebelum dunia ada. Tuhan sudah menetapkan kita, Tuhan sudah memilih kita. Untuk apa? Untuk programnya Allah, gitu, untuk rencananya Allah. Nah, makanya Alkitab berkata di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 10 ayat 9, gitu, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya agar apa? Agar kita melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Jadi kita bersyukur bahwa sebelum dunia ada, sebelum dunia dibentuk, maka Allah sudah memilih kita. Nah, ini yang harus kita pahami, harus kita nikmati, kita mau rasakan tentang pilihan Tuhan. Makanya kita tadi Yohanes pasal 15-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin. Nah, ini kemudian kita melihat ketika pilihan Tuhan. Nah, pilihan Tuhan itu berdasarkan apa, Bapak Ibu? Coba kita lihat di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Ya. Apakah berdasarkan perbuatan kita? Apakah berdasarkan kedudukan kita? Apakah berdasarkan warna kulit putih, hitam? Nah, ini saya kematangan, jadi sawo mateng, begitu ya kata Pak Gembala, kematangan. Tapi kita bersyukur. Bukan berdasarkan itu semua, tetapi berdasarkan, berdasarkan kasih anugerah Tuhan. Coba kita lihat 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Ya, 2 Timotius 1 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus,
bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ini kita syukuri. Jadi Tuhan memilih kita, Tuhan menetapkan kita, Tuhan mengkhususkan kita, itu bukan berdasarkan perbuatan, bukan berdasarkan warna kulit, bukan berdasarkan suku dan ras, bukan berdasarkan tinggi pendeknya seseorang, bukan berdasarkan kedudukannya, punya titel tinggi atau tidak, tetapi berdasarkan anugerah Tuhan sendiri, berdasarkan kasih Allah sendiri. Ya toh? Makanya kita dipanggil, sebelum dipilih dipanggil dulu. Makanya nanti kan banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Tapi kita masuk yang mana? Panggilan dan pilihan. Itu yang harus ada dalam kehidupan kita. Tidak hanya dipanggil toh, tapi terus dipilih, ya, tidak dipilih. Tetapi dari panggilan seperti Abraham itu masuk di dalam pilihan Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena setiap keturunan akan mendapat berkat dari Abraham. Gitu. Makanya kita sebelum dunia dibentuk itu Tuhan sudah pilih kita, makanya kita bersyukur dan orang-orang sekitar kita akan mendapat berkat dari kita. Ini janji Tuhan. Kita bersyukur dari kita GBI Aletheia Tirta, bukan baptis ya, tapi Gereja Bethel Indonesia. Ini sudah menjadi berkat di mana-mana. Puji Tuhan, saya ikut bersyukur ya, dengan Abah. Kita bersyukur bahwa Tuhan mengaruniakan sesuatu hal yang luar biasa dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Allah kerjakan di dalam setiap kehidupan kita, yang dipilih oleh Tuhan dan menjadikan berkat bagi orang, menjadi berkat. Nah, dengan demikian kita akan melihat Paulus juga menyampaikan, Bapak Ibu. Paulus juga menyampaikan di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-13. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-13. Di sini dikatakan demikian. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Nah, ini yang menjadi suatu kebahagiaan di dalam kehidupan kita, supaya kita meyakini, mempercayai bahwa pilihan Tuhan terhadap kita itu tepat adanya, ya, tepat dan sungguh luar biasa ketika kita memegang akan janji Tuhan. Coba kita melihat lagi di dalam ayat ini, ya. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah. Kenapa mengucap syukur? Karena saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya. Ada kata dari mulanya. Berarti kan sebelum dunia dibentuk, sebelum dunia ada, dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Jadi ini hal yang perlu kita pahami, perlu kita nikmati, dan justru dengan adanya kasih rencana Tuhan dalam kehidupan kita orang percaya, bahwa pilihan Tuhan menetapkan kita untuk diselamatkan dari kebinasaan. Ya, makanya ada kata eklesia, dari gelap kepada terang, ya, dari hamba dosa kepada hamba kebenaran. Makanya di dalam Roma pasal 1 ayat 18, setelah dimerdekakan dari dosa, maka kamu menjadi hamba kebenaran. Nah, inilah rencana Tuhan, begitu luar biasa. Tuhan begitu indah dalam kehidupan kita ketika kita dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Nah, kemudian kita melihat, ya, ketika Tuhan dari mulanya memilih kita untuk diselamatkan di dalam roh. Nah, kemudian kita melihat bahwa
Di dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Nah, kita percaya, kita terlalu yakin, kita mengimani bahwa ketika Tuhan memilih kita, pasti diselamatkan. Ya, pasti diselamatkan. Nah, kemudian yang keempat, ternyata kita melihat ketika Tuhan memilih kita ada satu rencana atau tujuan menjadi umat Tuhan. Dan yang kedua, sumber dari pemilihan itu adalah kasih agape, kasih Allah. Kemudian kapan kita dipanggil, kapan kita dipilih, sebelum dunia dibentuk. Dan yang ketiga, setelah itu respon kita terhadap pilihan Tuhan itu bagaimana? Respon kita terhadap pilihan Tuhan, panggilan Tuhan itu bagaimana? Apakah ketika kita menerima anugerah Tuhan, kita sudah cukup sekian saja, Ebenezer Tuhan, nah, cukup sekian saja, saya tak enak-enak atau bagaimana? Ya toh, saya seperti Alkitab berkata dengan orang kaya itu toh, di gudang banyak harta benda, beristirahatlah, ya toh, bersenang-senanglah. Hai jiwaku, aku akan makan, minum, dan lain sebagainya. Karena semua ada, Bapak Ibu, semua ada. Maka Alkitab berkata, ya kan, malam hari ini kalau nyawamu diambil, untuk siapa itu harta bendanya? Nah, sikap kita terhadap pilihan Tuhan, nah tentunya harus kita lakukan, harus kita apa itu yang harus kita lakukan dan bagaimana caranya kita dapat melakukan untuk meresponi pilihan Tuhan dalam kehidupan kita. Coba kita lihat Efesus. Nah, Efesus pasal 1 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ayat 6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Jadi ayat ini mengungkapkan, Paulus menyampaikannya kepada jemaat di Efesus supaya mereka memuliakan Tuhan. Nah, respon kita terhadap pilihan Tuhan itu yaitu memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Makanya Alkitab, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat. Terpujilah, ada kata terpujilah, berarti kan segala kemuliaan bagi Tuhan. Itu tugas kita adalah mensyukuri karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, ya, memuliakan Tuhan dalam segala hal. Kadang-kadang kita juga lupa terhadap pilihan Tuhan. Wah, aku kan sudah dipilih, ya, aku kan sudah dipilih Tuhan, saya kan sudah diselamatkan oleh Tuhan, hidupku semaunya. Tidak. Seharusnya justru dengan pilihan Tuhan yang ada dalam hidup kita, kita punya tugas. Untuk apa? Untuk memuliakan Dia dalam segala hal. Baik susah, baik senang, baik waktu di atas maupun waktu di bawah. Itu terus kita memuliakan Tuhan. Roma 11 ayat yang ke-36. Ini banyak ayat ya, tapi tidak apa-apa. Roma 11 ayat 36 demikian, sebab segala sesuatu itu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi segala sesuatu kan dari Tuhan, ya kan? Segala sesuatu dari Tuhan dan oleh Tuhan
Dan kepada Tuhan, bagi Tuhanlah kemuliaan, bagi Tuhanlah segala hormat, pujian, syukur kita. Nah, yang harus kita lakukan adalah antara Efesus 1 ayat 3-6 dan Roma 11 ayat 36. Itu tugas kita memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan, gitu. Dan selanjutnya. Dan itulah tugas kita sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan. Sebagai ayat terakhir, Bapak Ibu, 2 Petrus 1 ayat 10. Nah, kita melihat di sana apa yang disampaikan Petrus kepada jemaat yang ada di Pranloan, ya, orang-orang yang ada di Pranloan di sana. 2 Petrus 1 ayat yang ke-10. Di sini dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu semakin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Nah, ayat ini kalau kita lihat ayat sebelumnya, apa toh yang harus kita usahakan dengan sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan kita semakin teguh? Yang harus kita usahakan adalah, nah ini, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu, ayat 5, kepada iman apa? Kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kasih akan saudara-saudara adalah ini, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Maka ayat 10, kita harus sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan kita semakin teguh. Nah, itu yang harus kita kita responi dalam kehidupan kita, dan kita mau lakukan ucapan syukur kita kepada Tuhan karena panggilan dan pilihan kita semakin teguh, dan hanya anugerah Allah saja Tuhan memilih kita, Tuhan memanggil kita menjadi alat kerajaan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama bersyukur. Biarlah Tuhan terus akan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Kau tahu memilihku. Kita akan pujian sebelum yakin. Bersyukur pada
kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu malam hari ini. Kami terlalu yakin Tuhan bahwa firman Tuhan termeterai di dalam kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan bahwa panggilan dan pilihan-Mu terhadap kami adalah satu anugerah yang luar biasa. Satu kemurahan-Mu yang sangat indah dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mau merespon pilihan-Mu. Kami mau merespon panggilan dan pilihan-Mu yang semakin kokoh dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa ini menjadi satu bagian dalam kehidupan kami. Ketika panggilan dan pilihan-Mu terjadi atas kami, Tuhan punya rencana yang indah, yaitu rencana keselamatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, meteraikan firman-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur, biarlah Tuhan terus bekerja di dalam setiap kehidupan kami semua. Tuhan memberkati Persetia malam hari ini Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada lewat ibadah live streaming. Tuhan berkati mereka, berkati usaha mereka. Engkau lindungi mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan, supaya mereka mengalami keselamatan daripada Engkau, mengalami perlindungan yang sempurna yang daripada Engkau. Kami percaya Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan hamba-Mu Abah Daniel Tuhan, sebagai gembala baik yang ada di tempat ini maupun di Parangtritis. Tuhan berkati hamba-Mu, berikan kesehatan, perlindungan sempurna atas hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan, ada perlindungan yang kokoh, kota benteng perisai yang luar biasa itu terjadi dan membentengi hamba-Mu. Tuhan kami serahkan juga sebagai dosen, kami menyerahkan juga sebagai ketua perwil PY. Tuhan berkati hamba-Mu dengan berkat yang luar biasa, kesehatan, kekuatan, kemampuan, hikmat yang daripada Engkau Tuhan terus berikan dengan berlimpah-limpah, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, memberkati keluarga yang ada di tempat ini. Tuhan berkati supaya nama Tuhan juga yang dipermuliakan. Bangsa dan negara kami terus menyerahkan kepadamu Tuhan. Mari Bapa, kami percaya ketika kami duduk diam mencari wajah-Mu Tuhan, Engkau memulihkan bangsa kami sebagaimana mestinya Tuhan. Pulihkan seperti sedia kala, supaya kami memiliki satu kebebasan Tuhan untuk bergerak, beraktivitas dan lain sebagainya. Kami percaya ini semua ketika bangsa ini diselamatkan oleh Tuhan. Kami percaya bangsa ini memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemerintahan yang ada Tuhan, yang saat-saat ini menangani pandemi COVID-19. Tuhan berikan kekuatan, petugas-petugas, relawan-relawan Tuhan, berkati mereka, berikan otoritas-Mu Tuhan, perlindungan-Mu supaya nyata, supaya nama Tuhan juga yang terus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Demikian juga kami menyerahkan untuk acara-acara ibadah selanjutnya Tuhan, kami terus percayakan kepada Engkau, baik itu secara offline maupun online. Tuhan berkati supaya acara demi acara peribadatan kami terus menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kalau sebentar kami akan mengakhiri Tuhan Persetia malam hari ini, kami percaya Tuhan terus memberkati kami. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil supaya nama Tuhan yang kami permuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami akan mengakhiri, kami pulang ke rumah kami masing-masing, yang jauh, yang dekat, kiranya tangan Tuhan terus menolong, memberkati dan melindungi kami dengan perlindungan yang sempurna. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami terlalu yakin Tuhan dengar dari tempat yang maha tinggi. Kami akan mengakhirinya dengan pengucapan syukur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Keluarga Philadelphia, sampai jumpa di besok Minggu, tetap di live streaming Abah dan